Dan kembali lagi bersama kami di kajian online daily. Kali ini kita akan melihat faktanya. Hasto Kristianto mengatakan bahwa beliau membawa 50 pengacara ke KPK. Bahkan kalau 50 pengacara ini benar-benar sangat ramai ya di KPK. Tadi terlihat bagaimana sorotan media kepada beliau sangat-sangat tinggi karena memang menantikan bagaimana proses hukum yang berlanjut di KPK. Apakah langsung ditahan atau tidak, langsung kita simak saat ini juga. Dan memang rekan-rekan seperti yang kita ketahui bahwa Hasto Kristianto pada saat ini ditetapkan menjadi tersangka dan memang sudah dilakukan pemanggilan-pemanggilan oleh KPK. Dan pada saat ini KPK memanggil kembali Hasto tepatnya 13 Januari 2025 setelah sebelumnya pemanggilan ini dilakukan penjadwalan ulang karena memang Hasto ingin menghadiri atau ingin mengurus terlebih dahulu hari ulang tahun PDI Perjuangan. Bahkan kita tahu bahwa Hasto sempat melakukan acara joget-joget dulu sebelum datang ke KPK. Lalu bagaimana kiprah dari 50 pengacara Hasto? Namun yang jelas mau berapapun jumlah pengacara atau lawyernya, jika memang yang dibela sudah berstatus sebagai tersangka dan bukti-bukti yang didapat oleh KPK sangat relevan serta tidak bisa dibantahkan, tentu saja ini sudah ranahnya harus ditahan. Artinya memang tidak bisa dibenarkan ketika kita harus membela pada hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya kita akan melihat bagaimana kiprah 50 pengacara melawan KPK dan akan bertarung di pengadilan. Bahkan kita tahu bahwa Hasto sebelumnya sudah mengajukan gugatan pra peradilan dan KPK menghormati statuta hukum yang diambil oleh Hasto karena memang KPK pun menghormati setiap prosedur hukum yang ada. Namun yang perlu digarisbawahi, KPK menyatakan bahwa kami tidak akan gentar dan kami akan terus perjuangan kebenaran ini. Tentu saja ini adalah sebuah statement yang sangat luar biasa dari KPK. Kerja keras mereka patut kita apresiasi untuk menghadirkan suasana hukum yang kondusif. Ini harus dilakukan karena memang kita tahu kasus Hasto ini kasus yang sangat rumit. Jika memang kasus Hasto ini dipolitisasi, saya rasa ini sangat tidak relevan dengan fakta yang ada. Lalu bagaimana nih menurut Anda? Apakah kasus ini adalah kasus pesanan politik atau lainnya? Jika menurut saya ini adalah jelas memang murni hasil penyidikan KPK. Karena kita tahu bahwa KPK sebelumnya telah melakukan beberapa kali penyidikan pada kasus Harun Masiku dan kasus penyuapan dari ex-komisioner KPU. Jadi memang perintangan antar waktu dan penghalangan penyidikan tentu saja sangat tidak bisa dibenarkan dan memang sudah ada pasal yang menjelaskan hal tersebut. Jadi artinya bagaimanapun juga Hasto sepertinya kemungkinan besar akan ditahan. Langsung kita simak pemaparan resmi dari KPK. Unsur, yakni unsur penyuapan mantan komisioner KPU dan juga upaya ataupun dugaan upaya merintangi penyidikan kader PDIP Harun Masiku yang sudah buron sejak tahun 2020 silam. Semangat ya. Tenang saya. Masih ada yang belum? Baik, silakan rekan-rekan bagi yang mau bertanya hari ini. Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen, barang bukti elektronik, maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik
Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ya, kalau pemanggilan Saudara HK, kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya, karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang, yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi, baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan nanti. Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka, Saudara HK, untuk mengajukan pra-peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra-peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra-peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa